Semangat pagi! Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang synchronized planning pada e-supply chain management. Ada dua kata, synchronize dan planning. Synchronize atau sinkronisasi adalah koordinasi suatu kejadian untuk mengoperasikan sistem secara serempak. Sementara planning adalah perencanaan. Jadi pada intinya, bagaimana kita melakukan perencanaan untuk melakukan koordinasi kejadian sehingga sistem dapat berjalan secara serempak yang diimplementasikan pada elektronik manajemen rantai pasok. Lebih lengkapnya adalah synchronized planning adalah perencanaan yang dilakukan untuk mendorong perusahaan dalam melakukan sinkronisasi dari beberapa elemen pendukung secara digital pada jantung perusahaan dan membantu mereka dalam mengambil keputusan pada lingkungan atau departemen yang berbeda-beda. Mengapa kita harus melakukan ini? Pertama, karena adanya customer volatility. Perubahan terhadap persepsi customer, tingkat kepuasan customer, apa yang diinginkan oleh customer itu berubah sepanjang waktu. Termasuk demand atau permintaan mereka, selera mereka, dan apa yang membuat mereka puas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah perbedaan perspektif antara sudut pandang perusahaan dengan apa yang diinginkan oleh customer. Perusahaan punya goal A. Ternyata customer berubah. Mereka punya persepsi sendiri terhadap pemenuhan kebutuhan mereka. Yang ketiga, adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand. Kadang-kadang supply-nya lebih, tetapi demand-nya kurang, ataupun sebaliknya. Dan yang keempat, karena adanya kekurangan pada pengadaan suatu produk yang dibutuhkan oleh customer, dan kekurangan pada saat customer melakukan sesuatu, tetap membutuhkan sesuatu, tetapi kita tidak bisa melakukan eksekusi untuk pemuasan kebutuhan customer tersebut. Tadi dijelaskan ada elemen yang mendukung dalam melakukan synchronized planning. Nah, elemen tersebut ada 4. Yang pertama adalah agile atau kelincahan. Maksudnya adalah perusahaan itu harus mampu memiliki feeling atau sense untuk memprediksi apa yang diinginkan oleh customer. Dan kadang-kadang berubah setiap saat dan secara cepat perusahaan mampu merespon keinginan tersebut. Intinya, pada saat ada perubahan berarti ada disruption namanya. Tetapi kita perusahaan dengan lincah itu untuk bertindak, untuk menyesuaikan diri. Sehingga disruption itu kita bisa sesuaikan. Yang kedua, produktif. Artinya, pada saat permintaan pasar itu tinggi, kita tetap mampu memenuhi permintaan tersebut. Kita tetap produktif. Yang ketiga, konektivitas. Perusahaan tetap mampu membangun konektivitas dengan melakukan kolaborasi, baik dengan pihak supplier, dengan pihak wholesaler, distributor, termasuk customer. Intinya adalah mampu membina kolaborasi dengan banyak pihak. Kemudian, sustainability atau keberlanjutan. Perusahaan tetap bersahabat terhadap lingkungan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian misalkan secara efektif mampu menekan tingkat karbon, ya, sehingga dengan kondisi seperti ini atau menerapkan green manufacture, sehingga tercipta keberlanjutan atau sustainability daripada manufacture tersebut. Sebenarnya strategi apa yang perlu kita ambil dalam melakukan perencanaan bisnis berbasis digital atau yang sering kita sebut sebagai digital business plan? Di sini ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan volume data terkait dengan customer. Khususnya data yang berkaitan dengan improvement atau perbaikan terhadap produk yang diberikan kepada customer dan berupaya untuk memberikan produk experience to customer. Misalnya data terkait dengan perilaku customer yang berhubungan dengan produk yang kita buat. Apa trennya saat ini? Apa kebutuhan mereka?
kita leverage data ini sebanyak-banyaknya dari berbagai sisi. Karena di sini kita melibatkan banyak pihak, banyak departemen, maka tingkatkan kolaborasi perencanaan antar unit bisnis. Sehingga jangan sampai departemen A berjalan ke arah utara, departemen B ke arah selatan. Semuanya harus sinkron. Lakukan banyak kolaborasi antar departemen. Bukan hanya antar departemen, tetapi juga antar stakeholder. Baik dengan supplier, dengan customer, dengan financial environment, dengan regulasi government. Lakukan kolaborasi. Khususnya yang berhubungan dengan business plan antar unit bisnis tersebut. Yang ketiga, evaluasi respon rantai pasok secara cepat. Tentunya perusahaan punya banyak skenario. Skenario produk A, B, C, bagaimana mengembangkan produk A, B, C. Lakukan evaluasi terhadap skenario tersebut. Respon secara cepat. Lakukan analisa apa dampaknya terhadap rantai pasok secara optimal. Dan yang terakhir adalah real-time digital platform. Kembangkan digital platform yang berupa aplikasi atau berbasis web, sehingga memfasilitasi eksekusi daripada implementasi rantai pasok yang dapat memantau pergerakan rantai pasok secara fisik, pergerakan produk tersebut, pergerakan mulai dari supplier, industri, sampai kepada konsumen. Sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan synchronous planning, perlu kita pahami basic konsep dari synchronous planning. Yang pertama adalah value chain. Jadi setiap improvement yang kita buat harus berupaya untuk meningkatkan value dari produk, value dari customer yang kita miliki. Yang kedua, otomasi. Ini penting dalam proses digital. Saat ini mulai saatnya perusahaan memikirkan touchless planning. Ini terkait dengan otomasi. Yang ketiga adalah collaboration. Dalam benak kita harus tergambar multi-corporation collaboration. Kita bisa berkolaborasi dengan departemen apapun, bidang apapun yang berada dalam stakeholder bisnis yang kita geluti. Berikutnya adalah personal touch customer, di mana kita dapat memberikan secara personal, secara individu kepada customer, pelayanan. Sehingga kita mampu memberikan individualized customer experience, pengalaman terhadap customer itu sendiri. Dan yang terakhir adalah continuous and real time. Planning yang kita buat itu harus continuous, berlanjut, dan real time, sesuai dengan apa yang diimplementasikan saat ini oleh perusahaan. Pada tataran pelaksanaan synchronized planning, berarti perusahaan mampu atau harus mampu melakukan sinkronisasi program, sinkronisasi peningkatan, atau melakukan perbaikan terhadap sistem, sehingga yang sinkron itu yang pertama adalah production planning, perencanaan produksi. Yang kedua, response management. Respon kita terhadap perubahan yang terjadi pada customer. Itu secara cepat. Dan tentunya harus sesuai dengan aplikasi produksi. Yang ketiga adalah demand management. Manajemen pengelolaan demand. Bagaimana kita bikin forecast terkait dengan production itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan customer, baik segi quantity maupun dari sisi quality. Tentunya, production planning itu berhubungan langsung dengan financial planning. Financial planningnya juga harus sinkron. Berapa ribu jumlah unit yang harus kita produksi per periode waktu, itu harus disesuaikan dengan financial planning dari perusahaan. Kemudian yang berikutnya, sinkronisasi dengan marketing planning. Berapa banyak produk yang akan kita jual, itu juga harus sinkron. Dan yang berikutnya, operation planning. Kita bisa melakukan perencanaan master production schedule dengan baik, kemudian material requirement planning dengan baik. Intinya adalah operation planningnya itu harus sesuai dengan market, kemudian keuangan yang kita miliki, sesuai dengan demand yang kita planning sebelumnya,
dan sesuai dengan production plan. Yang ketujuh, sinkron juga secara inventory planning. Jangan sampai apa yang kita miliki barangnya itu tidak muat di dalam gudang misalkan. Sehingga perencanaan kapasitas di sini penting. Ya, kapasitas disesuaikan dengan apa yang kita buat, apa yang kita transfer dari satu stakeholder ke stakeholder lain. Kemudian yang 8, supply planning collaboration. Bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan banyak pihak sehingga kebutuhan kita terhadap pasokan itu selalu terpenuhi. Jangan sampai ada satu pasokan yang tidak terpenuhi sehingga kita tidak bisa menuntaskan apa yang diinginkan oleh customer, baik secara jumlah maupun secara kualitas. Deployment planning, perusahaan harus bisa memastikan bahwa aplikasi yang direncanakan atau yang dikembangkan itu dapat berjalan dengan baik di lapangan. Ini yang disebut sebagai deployment planning. Dan yang terakhir harus sinkron juga dengan transportation planning. Jalur yang dilalui oleh raw material, kemudian work in process, sampai produk itu harus sesuai atau sinkron dengan 8 ya, bagian yang lain. Nah, semuanya ini harus secara efektif sinkron. Mudahnya begini. Semua bagian menggunakan aplikasi Excel. Jangan sampai Excel di satu departemen, filenya itu berbeda dengan departemen 2, 3, 4. Mestinya semua Excel-nya itu harus sinkron. Ya, sehingga sekarang kadang-kadang kita menggunakan Excel sheet, menggunakan Google Form ya, sehingga semua bagian departemen itu dapat menyesuaikan tanpa harus membuat Excel revisi 1, revisi 2, revisi 3 dan begitu seterusnya. Ya, sehingga pada saat satu departemen berubah secara otomatis akan sinkron, semua informasinya akan tersampaikan kepada departemen yang lainnya. Nah, disinilah perlu ada yang disebut sebagai cloud-based system. Ya, dimana secara otomatis entry data itu dapat tersebar secara otomatis ke berbagai banyak departemen dan melakukan verifikasi pada setiap saat sehingga datanya adalah sinkron. Nah, ini cloud-based system. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat belajar.